Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe video saya. Bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe-nya di bawah. Terima kasih. Hari ini saya kembali akan menceritakan sebuah kisah yang saya ambil dari bacaan harian tanggal 16 Desember 2022 dari Injil Yohanes bab 5 ayat 33 sampai dengan 36. Judul perikopnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Yuk, mari kita mulai. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 33 sampai dengan 36. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, dari kisah ini sebetulnya mau menceritakan tentang kesaksiannya Yesus atas pernyataan Yesus tentang hubungannya dengan Allah Bapa di surga, yang tidak dapat diterima oleh para pimpinan Yahudi, imam-imam kepala maupun tua-tua Yahudi. Karena secara manusia mereka mengetahui siapa Yesus itu. Yesus anak tukang kayu, papanya Yosef dan ibunya Maria. Itu yang mereka tahu. Maka pernyataannya Yesus itu dianggap sebagai penistaan, penghujat terhadap Allah, dan sebagai hukumannya adalah mati. Meski demikian, menurut hukum Taurat, jika ada 2 atau 3 saksi yang bisa meringankan atau menyatakan kelayakan seseorang itu bersalah atau tidak, maka dia bisa lolos dari hukuman mati. Karena itu Yesus mengetahui syarat dari hukum Taurat itu, yang apabila menghadirkan 2 atau 3 saksi bisa menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah dalam hukuman vonis kematian. Maka Yesus mengajukan saksi-saksi yang mendukung klaim bahwa Yesus adalah anak Allah. Saksi yang pertama yang diajukan oleh Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Sebenarnya itu bukan hal yang utama, tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang membuka jalan bagi Tuhan. Jadi semacam penghubung antara Tuhan dan manusia. Dan Yohanes juga terkenal dengan watak yang keras yang menyatakan tentang kebenaran. Bertobatlah, itulah seruan yang terkenal dari Yohanes. Oleh sebab itu, Yesus menginginkan orang-orang Yahudi bisa diselamatkan oleh kesaksian dari Yohanes. Sebab banyak dari antara mereka yang mendengarkan perkataan Yohanes dan menikmati terangnya. Akan tetapi mereka tetap saja tidak menerima kesaksiannya. Lalu Yesus mengajukan saksi yang kedua, yaitu karya dari Yesus. Dalam arti perbuatan Yesus selama ia masih ada di dunia, yang mau menyatakan sebetulnya dari perbuatan-perbuatan Yesus itu sudah membuktikan keilahiannya. Dan saksi yang ketiga yang lebih besar adalah Bapa sendiri.
Itu pun mereka menolak semua tentang kesaksian Yesus. Bagaimana dengan kita? Apa respon kita? Ikut menolak atau menerima kesaksian Yesus? Teman-teman yang terkasih, kalau hati sudah kadung membenci seseorang, apapun yang dilakukan atau dibuat oleh orang tersebut, sekalipun ia berbuat baik, tetaplah dalam pandangan mata orang yang membencinya, dia itu bersalah. Hal itu mungkin juga sering kita lihat dari contoh-contoh nyata selama kita masih hidup di dunia ini. Atau jangan-jangan kita sendiri yang melakukan hal seperti itu. Klaim Yesus bahwa dirinya adalah anak Allah jelas beroleh dukungan yang kuat dari ketiga saksi yang diajukan oleh Yesus. Tetapi penolakan atas klaim Yesus itu bukan karena kurangnya bukti, tetapi mereka takut. Mereka takut pengikutnya atau mata pencahariannya hilang. Kekuasaan dan ketenaran kadang-kadang bisa membuat orang itu lupa diri atau tidak bisa melihat sesuatu dengan objektif. Mari teman-teman yang terkasih, di dalam masa Advent ini kita bisa belajar introspeksi diri kita agar kita bisa melihat sesuatunya dengan jelas dan objektif. Atau bisa dikatakan kita melihat dengan hati. Teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita tidak buta hati. Terima kasih, Tuhan memberkati.